Oke, selamat siang semuanya. Kita bertemu kembali dalam PJJ pelajaran jarak jauh untuk semester genap tahun ajaran 2021-2022. Tidak terasa, masa pandemi ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun ya. Sudah tahu 2 tahun, 4 semester kita melakukan pelajaran jarak jauh secara daring. Pasti kangen untuk bersua ya, datang ke kampus. Tapi sudah ada PTM ya untuk beberapa mata kuliah yang ditentukan oleh kampus. Semoga masih tetap semangat walaupun pelajaran dilakukan secara jarak jauh. Jangan bosan. Tetap tambah semangat untuk belajar lebih kreatif. Demikian juga dosennya. Dosennya di sini tentu juga harus mulai banyak membiasakan ya, membiasakan belajar secara daring. Oke, mungkin kita sudah pernah bertemu dalam mata kuliah yang lain. Mohon maaf, perangkat saya juga terbatas. Di sini saya tidak ada webcamnya, kebetulan PC-nya ya. Ya, tolong dimaklumi. Cuma nanti untuk pertemuan pertama kita langsungkan secara Zoom. Di sini saya membuat video untuk membahas materi. Oke, semester ini saya mengajar akuntansi manajemen. Nggak salah ya, akuntansi manajemen. Kalian jangan lupa semua mata kuliah di download slide-nya ya, dibaca-baca karena waktunya banyak. Jadi saya harap untuk mata kuliah saya itu kalian persiapkan slide-nya, kalian sudah baca, kemudian silahkan ditanyakan karena pembelajaran akan lebih efektif bila berlangsung secara dua arah. Oke, di sini kita akan mempelajari akuntansi manajemen. Dalam dasar akuntansi sebelumnya pada semester 1 ya, dasar akuntansi kita telah belajar jenis-jenis akuntansi ya. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi biaya, ada akuntansi publik, ada akuntansi pajak dan lain sebagainya. Untuk kalian sekarang semester 6 ya, mungkin sudah belajar akuntansi biaya, mungkin dengan saya juga, atau akuntansi keuangan ya, ada juga. Oke, untuk jenis-jenis akuntansi semoga kalian sudah paham. Sekarang kita akan fokus mengenai akuntansi manajemen. Nah, di dalam slide kedua, eh, slide kedua tidak mau gerak dia, kenapakah? Oke, di sini dasar akuntansi manajemen menyediakan informasi. Jadi intinya semua akuntansi itu adalah memberikan informasi bagi pemakainya. Nah, di sini kita lanjutkan ke slide. Akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sisi sebagai suatu sistem pengolahan informasi. Jadi dia suatu sistem pengolahan informasi. Di sini ada yang identik adalah akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ini apa sih Pak bedanya? Nah, kalau kalian dalam perusahaan, apa sih perbedaannya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai dasar pengolahan data yang sama, apa yaitu aktivitas perusahaan. Jadi ya baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen, dasar pengolahan datanya sama, yaitu aktivitas perusahaan. Lalu di bedanya di mana? Bedanya adalah peruntukannya, kemudian juga prosesnya. Nah, kalau akuntansi keuangan biasanya lebih cenderung memberikan informasi pada pihak luar ya, disajikan kepada pemilik saham, disajikan keperluan pajak, disajikan kepada pihak ketiga, bank mungkin kalau kita minjam. Nah, itu adalah untuk pihak luar, akuntansi keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen lebih ke internal. Jadi bentuknya juga nggak baku, tergantung pihak internalnya siapa yang memakai. Kemudian siapa sih pihak internal dalam perusahaan?
Ya, ada departemen pemasaran, departemen keuangan sendiri, ya kan, departemen general affair. Nah, mereka-mereka ini khususnya manajer-manajer ini tentu memerlukan suatu data. Datanya untuk apa? Ya, pasti informasi digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, nah jadi di sini informasi dasar pengolahan sama, yaitu aktivitas perusahaan. Perbedaannya adalah untuk peruntukan, kemudian prosesnya. Kalau prosesnya laporan akuntansi keuangan tuh terikat dengan standar akuntansi ya, SAK. Kalau manajemen itu bisa terikat juga bisa tidak, karena kalau akuntansi manajemen lebih lebih spesifik ya, sesuai dengan yang diminta oleh pemakai informasi. Nah, jadi sini ada dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian yang keduanya suatu informasi. Nah, informasi ini ada yang bersifat kuantitatif dan tentu aja kualitatif. Kuantitatif berarti pasti berhubungan dengan angka-angka, sedangkan kualitatif mungkin itu lebih besar ke asumsi-asumsi ya, kenapa ini terjadi. Nah, nanti untuk mengambil keputusan. Nah, informasi akuntansi ini meliputi ada operasional perusahaan, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini ada akuntansi penuh, diferensial, dan bertanggung jawaban. Kalau informasi akuntansi penuh ini apa? Ya, kita lihat bentuk output terakhirnya adalah laporan keuangan, jadi menyajikan informasi secara menyeluruh. Kalau akuntansi diferensial, ini diferensial berarti apa? Membandingkan antara dua kondisi yang berbeda atau lebih. Nah, kemudian pertanggungjawaban ya berarti kita harus mempertanggungjawabkan, seperti misalnya ada akuntansi project, nah itu harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian kita membuat anggaran, nah anggarannya itu harus dipertanggungjawabkan. Keterangan lebih lanjutnya ada di slide berikutnya. Kemudian selanjutnya di sini ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Seperti kita lihat tadi, pemakainya siapa sih? Nah, manajemen itu internal, keuangan eksternal. Kemudian frekuensi laporan ini tidak ada batas waktu, tergantung pihak internalnya siapa, minta datanya seperti apa. Jadi ini ibaratnya custom ya. Tolong buatkan saya seperti ini. Nah, kalau akuntansi keuangan, laporan keuangan pasti ada periodenya. Kemudian klasifikasinya juga ada. Pokoknya ini custom ya. Kemudian kalau ini berdasarkan biayanya dikelompokkan ya, ada penghasilan, ada biaya, ini lebih terikat ke SAK. Kemudian orientasi waktunya, kalau namanya laporan keuangan pasti yang sudah lewat ya, sudah terjadi. Kemudian kalau akuntansi manajemen tetap dia basicnya adalah sama kan ya, informasi yang sudah lewat, cuman dia lebih bisa di forecast ke masa akan datang. Kemudian kita relevansi dan fleksibilitas data. Data disediakan harus relevan dan fleksibel. Kemudian data disediakan tidak harus relevan dan fleksibel. Nah, ini mungkin kita sering pernah mendengar atau mengetahui perusahaan biasanya punya dua laporan keuangan, ya kan. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita berikan ke pihak keluar, ada yang kita edit tergantung tujuannya ya. Kalau untuk pajak kita harus sesuaikan. Kalau untuk ke lembaga peminjaman juga harus disesuaikan. Nah, apa itu sebenarnya baik atau tidak sih? Nah, itu kembali lagi kepada nanti pimpinan kalian mau menjalankan perusahaannya seperti apa. Jujur aja juga bisa, tergantung ya mentalitas kalian juga nanti dalam bekerja. Nanti kalian akan menghadapi hal-hal seperti ini. Kemudian presisi informasi ini juga bisa kalian lihat. Pelaporan standar akuntansi ini harus SAK, ini tidak harus SAK tapi mengikuti juga bisa. Kalau laporan keuangan harus SEKK. Oke, itu bisa dibaca. Kemudian ini persamaannya ya. Kenapa sih ini PC saya? Persamaannya dapat kalian lihat, standar akuntansi keuangan dipakai dalam akuntansi biasa, juga dipakai dalam akuntansi manajemen. Kemudian yang ini yang tadi akuntansi biaya penuh, itu tentu sudah belajar akuntansi biaya ya. Dia lebih fokus ke biaya. Perintilan biaya-biaya itu dipelajari dalam akuntansi biaya. Biasanya ini ada di manufaktur ya, manufaktur pabrik. Kita harus mendetil produk itu biayanya terdiri dari apa saja. Kemudian dalam akuntansi biaya juga kita bisa itu kan, biayanya dibagi 3 ya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Semoga masih ingat. Kemudian yang kedua, akuntansi biaya diferensial. Nah, ini adalah membandingkan dua biaya.
Karena dalam biaya diferensial ini juga biasanya tidak hanya selalu soal biaya ya, efisiensinya juga tidak selalu soal biaya, mungkin ada hal-hal lain seperti tingkat kesulitan dan lain-lain. Karena kalau hanya biaya itu mudah untuk diputuskan. Kemudian sini ada akuntansi pertanggungjawaban. Nah, intinya kita mempertanggungjawabkan terhadap uang yang sudah kita pakai. Itu akuntansi pertanggungjawaban. Oke, untuk slide pertemuan pertama hanya itu. Jadi kita lebih fokus apa sih bedanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sekarang ada latihan soal nomor 1. Akuntansi manajemen merupakan gabungan antara tadi kita sudah sebutkan ya, manajemen dan keuangan. Kemudian nomor 2, informasi pada dasar dapat dibagi dua. Apa tadi informasi? Kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini jangan kejebak nih. Ini ada C, informasi non kualitatif. Adanya tadi informasi non kuantitatif. Soalnya persamaan antara akuntansi keuangan dan manajemen apa tadi persamaannya adalah dimensi waktu mana? Dimensi waktu nggak mungkin, penyajian juga nggak, sifat pelaporan juga nggak sama kan, aktivitasnya yang sama adalah kegiatan operasional. Jadi dasar informasi yang dipergunakan sama, yaitu kegiatan operasional perusahaan, bukan kegiatan operasional di direkturnya. Kemudian 4, berdasarkan dimensi waktunya maka akuntansi manajemen berorientasi kepada apa, sebenarnya sama dia dasarnya masa lalu, cuman dia nanti di forecast ke masa depan. Jadi dia ada forecastnya, tujuannya adalah untuk mengambil keputusan strategi yang akan dipakai. Jadi lebih berorientasi informasi tersebut semoga dipergunakan untuk yang masa akan datang. Sedangkan laporan keuangan itu dia lebih fokus ke masa yang sudah lewat. Misal ini kenapa tinggi, penyebabnya apa, nih borosnya di mana. Nah, itu kalau akuntansi keuangan. Kemudian kelima adalah akuntansi yang menjelaskan tentang jumlah seluruh biaya langsung yang berkenaan dengan suatu item. Nah, ini adalah akuntansi biaya. Bila kalian misalnya melihat tas, itu di dalam tas itu ada biaya apa saja tuh, biaya bahan bakunya apa saja, yang terlibat biaya tenaga kerja langsung apa. Nah, kalau kalian sudah belajar akuntansi biaya, kalian harus bisa mendefinisikan bila melihat suatu produk, bahan bakunya apa, biaya tenaga kerjanya apa, biaya overheadnya apa. Oke, sampai di sini materi penjelasan slide ke-1 untuk aturan main perkuliahan dan lain-lain kita akan lakukan saat tatap muka ya, saat tatap muka, saat kita daring ya, langsung baik itu melalui Zoom ataupun Google Meet. Tapi saya mungkin lebih ke Zoom ya, kita lakukan secara Zoom, singkat saja karena itu. Coba kalian baca slide-nya dulu, apabila ada yang mau ditanyakan, nanti dalam Zoom saya akan menjelaskan aturan main pemberian nilai dan perkuliahan. Oke, terima kasih atas waktunya, tetap semangat, tetap sehat, jangan malas untuk belajar dan membaca. Lalu bertanya kepada dosen agar dosennya juga lebih terpacu untuk mengajar lebih baik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita sampai bertemu nanti dalam pertemuan Zoom. Oke, terima kasih.